wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video podcast kami hari ini. Saya bernama Rafa Krishna Wibayu dengan NIM C1A025089. Dan saya Majmu Sari Saputra dengan NIM C1A025059. Senang berada di sini, senang bisa berada di sini. Kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang keseimbangan pasar dan bagaimana pengaruh permintaan dan penawaran terhadap kurva keseimbangan pasar. Baiklah, benar sekali. Ini adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi yang sangat penting untuk dipahami. Mari kita mulai dengan pengertian dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keseimbangan pasar itu? Keseimbangan pasar itu adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama persis dengan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Jadi di titik ini tidak ada kelebihan produksi dan tidak ada juga kekurangan. Oh begitu. Jadi pas banget antara yang dibutuhkan dan yang tersedia. Nah kalau begitu apa hubungannya dengan kurva permintaan dan penawaran yang sering kita lihat di buku-buku ekonomi? Nah, kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang semakin tinggi dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Biasanya semakin tinggi harga, semakin sedikit permintaannya. Sebaliknya, kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Semakin tinggi harga, semakin banyak produsen mau menawarkan barang-barangnya. Oh, aku jadi ingat grafiknya. Kurva permintaan itu kan miring ke bawah, sedangkan kurva penawaran miring ke atas. Titik pertemuan kedua kurva itu disebut titik keseimbangan kan? Tepat sekali. Titik pertemuan itu yang disebut titik keseimbangan pasar. Di titik itu, kita bisa melihat harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Contohnya gimana sih kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari biar lebih mudah dipahami? Oke, kita ambil contoh sederhana, misalnya pasar buah apel. Katakanlah harga 10.000 per kilogram. Konsumen mau membeli 100 kilogram per apel. Tetapi produsen hanya mampu menawarkan 50 kg. Ini berarti ada kekurangan atau shortage. Oh, kekurangan ya. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Karena permintaan lebih tinggi dari penawaran, produsen akan melihat ini sebagai kesempatan untuk menaikkan harga. Ketika harga naik, misalnya jadi 15 kg per kilo, jumlah permintaan akan turun. Katakanlah jadi 80 kg. Sementara jumlah penawaran akan naik jadi 80 kg juga. Nah, di sini tercapai keseimbangan pasar. Wah, jadi pasar itu seperti punya mekanisme otomatis ya untuk mencapai keseimbangan. Kalau kelebihan produksi gimana? Pertanyaan yang bagus. Kalau kelebihan produksi itu seperti misalnya harga 20.000 per kilogram. Produsen mau menawarkan 120 kg apel. Tapi konsumen hanya mau membeli 60 kg. Akibatnya ada kelebihan apel di pasar. Oh, lalu produsen akan melakukan apa? Karena banyak apel yang tidak terjual, produsen akan menurunkan harga untuk menarik konsumen. Ketika harga turun, permintaan akan naik dan penawaran akan turun, sampai akhirnya mencapai titik keseimbangan lagi di harga 15 kg dengan kuantitas 15.000 dengan kuantitas 80 kg. Oh, jadi intinya harga akan bergerak naik turun sampai mencapai titik di mana permintaan dan penawaran itu seimbang. Tapi, apa yang bisa membuat kurva permintaan dan penawaran itu bergerak? Banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Untuk kurva permintaan, misalnya perubahan pendapatan konsumen, selera, harga barang, substitusi atau komplementer, bahkan ekspektasi masa depan. Contohnya kalau pendapatan orang naik, biasanya permintaan terhadap suatu barang juga akan naik, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Oke, begitu ya. Kalau untuk penawaran? Untuk penawaran, faktornya seperti perubahan teknologi, harga input, jumlah produsen, dan juga kebijakan pemerintah. Misalnya, kalau ada teknologi baru yang membuat produksi lebih murah, produsen bisa menawarkan lebih banyak barang di setiap tingkat harga, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan. Wah, jadi keseimbangan pasar itu dinamis ya, bisa berubah-ubah tergantung faktor-faktor tersebut. Kalau misalnya kurva permintaan bergeser ke kanan, apa yang terjadi dengan titik keseimbangannya? Kalau kurva permintaan bergeser ke kanan, artinya di setiap tingkat harga, konsumen mau membeli lebih banyak barang. Akibatnya, titik keseimbangan baru akan terbentuk dengan harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih banyak. Oke, kalau kurva penawaran bergeser ke kanan?
Kalau kurva penawaran bergeser ke kanan, artinya produsen bisa menawarkan lebih banyak barang di setiap tingkat harga. Akibatnya, titik keseimbangan baru akan memiliki harga yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih banyak. Oke. Aku jadi punya contoh nih. Ingat kan kita di awal pandemi permintaan masker melonjak drastis. Itu kan contoh kurva permintaan dan bergeser ke kanan secara tiba-tiba. Sehingga harga masker itu menjadi sangat tinggi. Tepat sekali. Itu contoh bagaimana perubahan permintaan bisa mempengaruhi keseimbangan pasar. Tapi sering waktu, ketika banyak produsen yang mulai memproduksi masker, kurva penawaran juga bergeser ke kanan, sehingga harga masker perlahan turun meskipun tidak kembali ke harga semula. Oke, jadi konsep keseimbangan pasar ini penting banget ya untuk memahami bagaimana harga terbentuk di pasar dan bagaimana pasar bereaksi terhadap perubahan. Sangat penting. Ini adalah dasar dari banyak analisis ekonomi. Pemerintah juga perlu memahami ini ketika ingin membuat kebijakan, misalnya tentang pajak atau subsidi, karena kebijakan tersebut akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau kita tambahkan nggak tentang keseimbangan pasar ini? Mungkin kita bisa tekankan bahwa keseimbangan pasar itu adalah konsep teoritis. Di dunia nyata, pasar jarang sekali berada dalam kondisi keseimbangan sempurna karena informasi yang tidak sempurna, biaya transaksi, dan berbagai hambatan lainnya. Tapi konsep ini tetap menjadi alat analisis yang sangat-sangat berguna. Benar. Nah, sekian dulu ya diskusi kita hari ini tentang keseimbangan pasar dan bagaimana pengaruh permintaan dan penawaran terhadap kurva keseimbangan pasar. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang konsep dasar ekonomi ini. Sekian dari saya, Rafa Krisna Bimayu. Dan saya Majid Surya Saputra. Jikalau ada kekurangan dari kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.